Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Siswa kelas 10 MIA yang insya Allah berbahagia. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran biologi peminatan dengan materi sebelumnya yaitu Kingdom Animalia. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dan membahas tentang invertebrata yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Silahkan disimak videonya. Para ilmuwan membagi kingdom Animalia menjadi dua kelompok besar, yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata adalah kelompok hewan yang dimana tidak memiliki tulang belakang. Kelompok ini terdiri atas semua filum, yaitu Echinodermata, Arthropoda, Annelida, Mollusca, Nematoda, Platyhelminthes, Kinetopora, Cnidaria, Porifera. Sedangkan untuk vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki ruas tulang belakang dan hanya terdiri dari satu filum, yaitu filum Chordata. Oke, untuk materi kali ini kita akan mempelajari kelompok invertebrata atau kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kita mulai dari filum yang pertama yaitu Porifera. Porifera umumnya berada di habitat laut dangkal dengan kedalaman sekitar 3,5 meter. Tubuh dari Porifera tidak memiliki jaringan sejati, jadi tubuhnya tersusun atas jaringan yang sederhana. Jika kita lihat bentuk tubuhnya, sekilas mirip dengan vas bunga. Mereka pun memiliki sifat hermafrodit, yaitu memiliki dua jenis kelamin dalam satu tubuh dan hidupnya pun tidak bisa bergerak aktif atau disebut dengan sesil. Kemudian untuk reproduksinya, Porifera melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Reproduksi secara aseksual terjadi dengan pembentukan tunas dan gemule. Gemule ini disebut juga tunas internal yang bisa dihasilkan dalam musim dingin di dalam tubuh Porifera yang hidup di dalam air tawar. Sedangkan secara seksual, yaitu dengan cara peleburan sel sperma dengan sel ovum yang nantinya akan menghasilkan larva. Untuk klasifikasinya, yaitu terdiri dari 3 kelas. Pertama, kelas Carsarea, yang dimana anggota kelas ini memiliki kerangka tubuh berbentuk jarum dari zat kapur atau kalsium karbonat. Terus ada juga kelas Hexatinellida, yang dimana memiliki kerangka tubuh spikula dari zat kersik dan terbentuk dari akson. Dan yang terakhir adalah kelas Demospongia. Anggota ini memiliki spikula dan serabut spongia serta berbentuk tetrakson. Selanjutnya adalah filum Cnidaria. Filum Cnidaria memiliki bentuk tubuh simetri radial serta diploblastik. Mereka juga memiliki sel-sel penyengat yang disebut dengan cnidoblast pada bagian ektodermnya. Cnidoblast mengandung nematosit yang berfungsi menangkap mangsanya. Mereka itu memiliki dua bentuk tubuh, yaitu polip dan juga medusa. Polip berbentuk seperti tabung dan tidak dapat bergerak bebas atau menempel pada inang. Sedangkan medusa berbentuk seperti payung dan mereka bisa bergerak aktif atau berenang bebas di dalam air. Reproduksinya secara aseksual dengan cara pembentukan tunas dan juga bisa menggunakan cara seksual, yaitu dengan cara pembuahan ovum oleh spermatozoid. Untuk membentuk larva bersilia yang disebut dengan planula. Sementara itu klasifikasi yang terdiri dari 3 kelas. Yang pertama adalah kelas Hydrozoa. Kelas ini memiliki bentuk polip yang lebih dominan dibanding dengan bentuk medusanya. Contohnya adalah Hydra. Kelas yang kedua adalah Scyphozoa. Kelas ini kebalikannya, mereka memiliki bentuk medusa yang lebih dominan daripada bentuk polipnya. Kemudian kelas yang ketiga Anthozoa. Kelompok ini tidak memiliki bentuk medusa dan hanya bisa ditemukan di dalam laut, contohnya seperti anemon. Jadi itu ya filum Cnidaria. Selanjutnya filum Ctenopora. Filum Ctenopora memiliki bentuk tubuh simetri biradial dengan diameter sekitar 1-10 cm. Mereka tidak memiliki alat sengat seperti halnya Cnidaria.
tetapi mereka memiliki tentakel yang dilengkapi oleh sel pelekat. Conlobras dan tentakelnya itu berjumlah sepasang. Mereka memiliki satu mulut dan dua lubang pengeluaran, serta mampu mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Sebagai ciri khas yang paling utama Ctenopora ini. Selanjutnya adalah filum Pleidelmintes. Filum ini memiliki ciri umum, meliputi yang pertama bersifat sirkuloplastik, acelomata, artinya memiliki 3 lapisan di dalam tubuhnya, sedangkan acelomata mereka tidak memiliki rongga di dalam tubuhnya. Untuk tempat pencernaannya sendiri berupa ruang gastrovaskuler, tubuhnya bersifat simetri bilateral dan memiliki ganglion otat, yaitu suatu kumpulan badan sel saraf yang letaknya di luar sistem saraf pusat. Mereka bergerak dengan cara kontraksi otot tubuh, sedangkan untuk reproduksinya, walaupun cacing pipih merupakan hewan hermafrodit, beberapa cacing pipih tidak bisa melakukan perkawinan secara individu. Reproduksinya dilakukan secara aseksual dan seksual. Untuk reproduksi seksual akan menghasilkan gamet dari pembuahan ovum yang terjadi di dalam tubuh. Pembuahan biasanya dilakukan sendiri atau dengan pasangan lain, sedangkan reproduksi aseksual dilakukan dengan cara membelah diri atau disebut dengan fragmentasi. Klasifikasi dari Pleidelmintes terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas pertama Turbellaria atau cacing rambut getar. Mereka memiliki bulu getar yang berfungsi untuk bergerak. Yang kedua adalah kelas Trematoda atau cacing hisap. Memiliki alat penghisap yang terdapat pada mulut bagian kepalanya. Alat ini berfungsi untuk menempel pada inang untuk menghisap makanan, yang berarti Trematoda ini merupakan sebuah parasit. Trematoda dewasa biasanya hidup di dalam hati, usus, paru-paru, ginjal, dan juga pembuluh darah pada vertebrata. Entah itu sapi misalnya, babi, kera, dan semua hewan-hewan vertebrata. Terus yang terakhir adalah kelas Cestoda atau cacing pita. Mereka memiliki kulit berlapis kitin yang berfungsi untuk melindungi diri dari enzim inang. Dengan berarti Cestoda ini juga merupakan parasit bagi hewan lain. Dan itu tentunya akan membahayakan ya. Selanjutnya adalah filum Nematoda. Cacing nematoda memiliki bentuk penampang melingkar. Habitatnya hidup bebas di air, darat, ataupun sebagai parasit pada tumbuhan dan juga hewan. Cacing memiliki sistem organisasi tingkat organ, juga memiliki simetri tubuh yang sifatnya bersimetri bilateral. Mereka memiliki rongga tubuh semu atau disebut dengan pseudolemata. Dan ini yang membedakan antara cacing nematoda dan juga cacing Pleidelmintes. Nematoda umumnya melakukan reproduksi secara seksual. Sistem reproduksinya bersifat gonokoris, yaitu organ kelamin jantan dan betina terpisah pada individu yang berbeda. Fertilisasi atau pembuahan yang terjadi secara internal, yaitu dilakukan dengan cara jantan yang memasukkan sperma ke dalam tubuh betina. Klasifikasinya terdiri dari 2 kelas. Yang pertama adalah kelas Adenoporea. Anggota kelas dari Adenoporea tidak mempunyai plasmid, yaitu rongga komos reseptor yang disebut apasmida. Banyak dari anggota Adenopora ini yang hidup bebas tetapi menjadi parasit di berbagai hewan. Kelas yang kedua adalah kelas Saccharmentia. Ini disebut dengan plasmida dikarenakan banyak anggota memiliki banyak plasmid. Juga anggota kelas ini banyak yang hidup di dalam tubuh vertebrata, serangga, dan juga tumbuhan. Selanjutnya adalah filum Annelida atau cacing tanah. Cacing tanah memiliki ciri-ciri yang pertama bertubuh bulat, memanjang, terus berruas-ruas dan juga memiliki simetri bilateral. Nah, berbeda dengan halnya cacing Pleidelmintes yang bersifat acelomata atau tidak memiliki rongga tubuh, dan juga cacing nematoda yang memiliki sifat pseudocelomata atau memiliki rongga tubuh semu. Untuk cacing Annelida memiliki sifat sel mata, yaitu memiliki rongga di dalam tubuhnya. Untuk alat geraknya berupa bulu kaku atau disebut dengan sitae. Alat ekskresinya berupa sepasang nefridia, sedangkan proses reproduksinya yaitu secara aseksual dengan cara fragmentasi atau memutuskan bagian tubuhnya. Namun sebagian besar Annelida bereproduksi secara aseksual. Meskipun cacing tanah bersifat hermafrodit,
tetapi individu tetap melakukan perkawinan silang dengan cara saling mempertukarkan sperma untuk membuahi sel telur pasangannya. Nah, klasifikasi Annelida dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas pertama Polychaeta. Kelompok Polychaeta merupakan kelompok Annelida yang memiliki rambut banyak dan sebagian besar hidup di laut. Tubuhnya pun terbagi-bagi menjadi prostotomium atau kepala dan juga peristomium atau segmen pertama dari tubuhnya. Yang kedua adalah kelas Oligochaeta. Kelompok Annelida Oligochaeta ini memiliki rambut sedikit. Mereka hidup di darat atau di dalam air tawar. Dan yang terakhir adalah kelas Hirudinea. Kelompok ini adalah kelompok Annelida yang tidak memiliki rambut. Mereka suka menghisap darah, contohnya seperti lintah. Oke, selanjutnya adalah filum Mollusca. Mollusca memiliki tubuh yang lunak, tidak bersegmen, umumnya memiliki mantel yang dapat menghasilkan cangkang. Mollusca ini telah memiliki sistem pencernaan makanan, sistem peredaran darah, dan juga sistem reproduksi di dalam tubuhnya. Bentuk dari filum Mollusca ini beragam. Untuk reproduksinya, Mollusca bereproduksi secara seksual dan masing-masing organ seksualnya saling terpisah pada individu lain. Pembuahan atau fertilisasi dilakukan secara internal. Ada juga secara eksternal, yaitu ditujukan untuk menghasilkan telur-telur yang akan berkembang menjadi larva dan berkembang lagi menjadi individu dewasa. Selanjutnya, untuk klasifikasi dibagi menjadi yang pertama Apineura. Apineura bentuknya bulat telur, pipih, dan simetri bilateral. Yang kedua adalah Cephalopoda. Ini seperti bangsa cumi-cumi, gurita atau sotong. Kelas yang ketiga adalah Gastropoda, sebangsa siput-siputan. Keempat, Chaetopoda. Kelas ini dikenal memiliki cangkang tajam berbentuk taring atau terompet, yang dimana kedua ujungnya itu terbuka karena disesuaikan dengan tempat hidupnya. Dan yang terakhir adalah Phalecipoda, yaitu sebangsa karang-karangan. Selanjutnya adalah film Echinodermata, film ke-8 yang kita bahas. Film Echinodermata adalah film yang memiliki tubuh yang terdiri dari 3 lapisan dan memiliki rongga tubuh atau disebut dengan triploblastik selomata, dan bentuk tubuhnya sendiri memiliki simetri bilateral. Namun pada saat masih menjadi larva dan pada saat dewasa, bentuk tubuhnya menjadi simetri radial. Untuk kulit tubuhnya terdiri dari zat kitin dan tidak memiliki sistem ekskresi. Selanjutnya, untuk reproduksi Echinodermata bereproduksi secara aseksual dan juga seksual. Reproduksi secara aseksual yaitu dengan cara pembelahan sisi, yaitu penyekatan dan pemisahan pisin pusat. Kemudian masing-masing bagian tubuh yang terpisah melakukan regenerasi menjadi individu yang lebih lengkap. Sedangkan secara seksual dilakukan dengan melakukan pembuahan yang terjadi secara eksternal dan akan menghasilkan larva berbentuk simetri bilateral. Untuk klasifikasi, Echinodermata terbagi menjadi 5 kelas. Yang pertama adalah Asteroidea atau bintang laut. Mereka memiliki bentuk cakram segi 5 dan biasanya di permukaan tubuhnya terdapat duri-duri pendek. Kedua, Ophiuroidea berbentuk bintang berlengan 5. Echinodia berbentuk oval dan tidak berlengan. Kemudian selanjutnya Crinoidea, sering disebut dengan lilia laut karena tubuh menyerupai tumbuhan laut. Dan yang terakhir adalah Holoturoidea atau teripang. Tubuh memanjang, simetri bilateral, dan ini banyak dikembangbiakan di kepulauan, daerah-daerah kepulauan, dan dijual untuk diekspor ke luar negeri. Film yang ke-9 adalah film yang terakhir, yaitu film Arthropoda. Mereka memiliki segmen atau bagian-bagian pada tubuhnya. Tubuhnya ini dibungkus oleh kutikula sebagai rangka luar yang terbuat dari protein dan juga zat kitin.
Bentuk tubuhnya berbentuk simetri bilateral beserta ukuran tubuhnya itu bervariasi. Untuk reproduksinya, sistem reproduksi arthropoda umumnya terjadi secara seksual, namun ada juga yang secara aseksual, yaitu dengan cara partenogenesis. Dan partenogenesis ini adalah pembentukan individu baru tanpa melalui pembuahan. Untuk klasifikasi arthropoda dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah krustasea atau disebut dengan udang-udangan. Kepalanya menyatu dengan dada yang disebut dengan cephalothorax. Kelas yang kedua adalah myriapoda atau hewan berkaki banyak seperti kelabang atau kaki seribu. Kelas yang ketiga adalah kelompok laba-laba, kalajengking dan juga tungau. Dan yang terakhir adalah kelas insek atau serangga. Tubuhnya tersusun atas kepala, dada dan juga perut. Alhamdulillah, kita telah membahas mengenai hewan yang tidak mempunyai tulang belakang atau disebut juga dengan invertebrata, di mana invertebrata memiliki 9 filum, yaitu Echinodermata, Arthropoda, Annelida, Mollusca, Nematoda, Platyhelminthes, Ctenophora, Cnidaria, dan Porifera. Oke, silahkan videonya di-download supaya bisa diulangi agar lebih dipahami dan dimengerti. Jikalau ada yang kurang jelas mengenai materi hari ini, silahkan bertanya. Dan saya ingatkan kembali untuk tugas belajar LKPD-nya dan tugas resume agar segera di-store untuk akumulasi nilai tugas dan nilai ujian semester menghasilkan nilai akhir untuk penentuan siswa bisa naik kelas atau tidak. Dan penyampaian Bapak bahwa kalian harus belajar karena tanggal 2 Juni itu akan dilaksanakan ujian akhir semester. Oke, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.